Buat kalian semua para fans Bumi Langit Universe, mohon maaf nih ya, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya dah, sumpah, sebelum kita mulai video pembahasan kali ini, karena banyak banget kritikan yang pengen gue sampein untuk series Bumi Langit terbaru yang satu ini, sumpah. Ini gue bukan bermaksud apa-apa, jujur gue sendiri itu adalah salah satu fans Bumi Langit dari zaman dulu, bahkan dari gue kecil itu meskipun belum ada Bumi Langit Universe gitu ya, gue tuh udah punya komik-komik Godam dulu sama bapak gue dulu sering ngincer-ngincer lah komik-komik lambang, koleksi adalah dulu di Plaza Semanggi ada gitu ya, yang jualan toko buku loak gitu yang lama-lama jadul-jadul. Gue beli Gundala ya kan. Ya, dulu gue suka banget sama karakter bocah Atlantis. Cuman mohon maaf nih, sebagai ngelantur kan kita harus jujur ya. Ya kalian semua udah tau lah track record gue. Apapun, mau gue suka, mau gue enggak, mau siapapun itu, kalau misalnya memang gue temukan banyak yang harus gue kritik, gue bakal kritik itu abis-abisan. Dan salah satunya, mohon maaf sekali untuk series Tira, banyak banget kritikan yang bakal gue sampein. Dan mungkin juga kali ini gue agak nggak enakan dikit ya kritikannya, karena gini, buat gue Bumi Langit itu belakangan kan udah menurun sekali ya secara pendapatan. Kalian perhatikan dari film ke film tuh mulai menurun. Makanya kayak gue agak nggak tegaan, takutnya tuh jadi nggak naik-naik gitu. Gue sih sebenarnya pengennya tuh kayak Bumi Langit di series Tira ini, makin gila, nanti ada film Godam dan Tira, makin gila lagi. Gue pengen seluruh masyarakat di Indonesia tuh cinta sama franchise superhero yang satu ini. Kita punya loh franchise superhero, kita bisa banggain loh franchise superhero kita gitu. Itu yang sebenarnya gue pengen. Cuma ya mohon maaf aja sih sebenarnya kali ini ya banyak banget kritikannya. Kita tunggu aja pembahasannya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum? Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen review. Dan kali ini yang bakal kita review adalah sebuah series buatan Indonesia dan genrenya superhero dari Bumi Langit Universe, Tira ya. Sekarang naga. Tira. Jadi gue tahu banyak banget dari kemarin, bahkan dari episode 1 pas udah keluar di Disney Plus ya. Jadi kalau kalian pengen nonton di Disney Plus ada 8 episode total jumlahnya. Banyak banget yang dari episode 1 itu ngomong, Bang, review bang, episode breakdown gimana? Oke, gue itu memang terbiasa untuk mereview secara keseluruhan. Karena buat gue itu nggak bisa kita cuma ngebahas satu episode ya out of context dari episode lainnya gitu. Nggak bisa, kecuali memang yang breakdown ya, channel lain lah breakdown. Kalau kita nggak pernah breakdown, kita lebih ke review, experience-nya apa ya, kenapa ini bisa jelek, kenapa ini bisa bagus, apa yang gue rasain ketika menonton series Tira ini. Makanya ketika ini udah selesai episode 8, gue nonton terakhir, kita bakal bahas kali ini gitu ya. Jadi buat yang belum tahu ya, series Tira ini disutradarai sama Bang Zahir Omar gitu. Dan ini series pertamanya Bumi Langit setelah kita udah lihat pertama kali tuh film projectnya kan Gundala, terus ada Sri Asih, terus kemarin terakhir ada Virgo and the Sparklings, dan akhirnya sekarang muncul nih series Tira gitu ya. Mungkin ini jembatan buat ke film Godam dan Tira berikutnya gitu. Gue bakal kasih tau sinopsis singkat dulu, dan gue harusnya estimasi kalian udah nonton secara keseluruhan. Karena ya balik lagi nih, gue bakal peringatan kalian, ini adalah konten review spoiler. Biasanya kalau misalnya series ya, karena memang udah akumulasi gitu ya kan, biasa tayangnya per minggu. Jadi untuk reviewnya bakal langsung aja gue buat spoiler lah, karena harusnya kalian udah nonton per minggu gitu kan. Jadi kalau misalnya belum nonton ya coba tonton dulu seriesnya kalau memang pengen, baru balik ke video ini. Gue pengen kasih sinopsis singkat biar kita refresh dulu, kita recap dulu. Menceritakan seorang bocah cewek bernama Suci nih ya. Pas masih kecil dia itu memang bercita-cita menjadi seorang stunt woman. Ini jarang-jarang ya orang tuh cita-cita jadi stunt woman. Biasa kan orang jadi aktor, aktris gitu. Ini stunt woman-nya. Ya menarik, tapi sebenarnya eksplorasinya gue suka nih. Tapi karena satu kejadian, bapaknya jatuh gitu dari atas lantai gitu ya. Dia trauma gitu sama ketinggian jadinya. Nah, bayangkan deh mau jadi stunt woman tapi takut ketinggian. Nah, ketika dia udah besar, diperankan sama Mbak Chelsea Islan di sini, dia berusaha lah, berjuang supaya melawan rasa takut ketinggiannya dia gitu ya. Tapi satu momen ya, dramanya itu dimulai ketika dia melihat ada 9 anak yang pengen dibakar hidup-hidup ya, demi apa? Ritual. Jadi sebuah ritual kuno. Dan dia di situ gagalin ritual tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya si Tira ini kena masalah. Gara-gara dia ngacauin ritual tersebut, dia yang harus menjadi gantinya. Dia yang harus dibunuh gitu ya. Nah, itu sebenarnya sinopsis singkatnya yang bisa gue gambarkan mengenai series Tira ini. Oke, gue pengen mulai dari gambaran besar series ini dulu. Ya, mungkin kalau orang lain kan review biasanya ya positifnya, negatifnya apa, atau dari acting apa enggak. Kalau gue pengennya sebenarnya kita abstraksikan dulu nih seriesnya gitu. Jadi biar dapat gambaran besarnya, baru nanti kita menuju ke detail-detail kecil dari series ini. Ya mungkin kalau buat gue secara gambaran besar, kenapa banyak banget hal yang pengen gue kritikin dari series ini, karena menurut gue series ini belum bisa membalancing antara
action ala luar negeri, ya karena kalau kita melihat action superhero itu kan fundamentalnya itu dari Amerika biasanya, memang itu basicnya ya. Dikorelasikan dengan ala-ala Indonesia, kerakyatan kita gitu ya. Cara-cara manusia ini gimana berinteraksinya seperti apa, kesederhanaan seperti apa. Karena kita pola pikirnya beda, cara kita ngomong beda. Kalau misalnya kita kata-kata kasar juga pasti beda banget sama luar negeri. Nggak mungkin kita cuma asal translate doang kan. Pasti ada kosakata diksi yang memang berbeda dari Indonesia. Nah, itu yang sebenarnya perlu dibalancing. Bahkan setiap adegannya itu biar enak gitu, antara action yang keren yang kita udah lihat di luar negeri yang biasa kita tonton, tapi kita dapat kesederhanaan dari Indonesia juga, ya kan? Jadi lebih vibes-nya dapet lah. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Ketika kita menonton dulu misalnya Gundala, buat gue Gundala itu salah satu yang berhasil. Project Bumi Langit yang berhasil balancing antara actionnya kayak luar negeri masuk superhero gitu dengan lightning gitu kan, ya. Nah, tapi dia bisa sinambungkan dengan ala Indonesia gitu loh. Dengan masyarakat seperti apa, konfliknya seperti apa, mainin politik bagaimana. Itu enak tuh, ya, dari cara ngomongnya meskipun agak baku ya di Gundala tuh ya. Nah, Seri Asih di satu sisi ya masih oke gitu ya. Virgo pun yang banyak yang kritik gitu, tapi buat gua karena memang tone dan vibes-nya Virgo and the Sparkling itu anak muda ceria dengan band music. Jadi memang konsepnya seperti itu. Jadi memang karena vibes-nya seperti itu ya konflik-konfliknya juga yang kayak begitu. Jadi nggak terlalu masalah, bukannya nggak nyambung juga gitu. Nah, untuk series Tira ini mohon maaf sekali ya. Dia pengen balik lagi ke konsep Bumi Langit yang mainin politik yang berat lagi ya, ngomongin masyarakat sosial, ngomongin apalagi sekarang ngomongin mistis ya, ngomongin sihir-sihir kuno, ritual. Wah, jadi bener-bener ini aduh susah gitu ya untuk menyambungkannya, memang sulit ya untuk bikin screenplay-nya nih. Gue harus akuin gitu. Dan memang menurut gue kurang berhasil ya. Gue banyak banget menemukan hal-hal yang pengen dibuat keren ala-ala barat gitu ya kan, kita mau mengikuti stylenya mereka, mungkin actionnya, tapi karena memang kita terbentur dengan masyarakat kita sendiri gitu, budaya masih belum korelasinya lagi ya, jadi nggak enak nontonnya, jadi cringe gitu malah jadinya. Contoh gue bakal masuk ke beberapa scene ya dalam series ini yang buat gue agak nggak banget gitu ya. Ini lagi-lagi ini setiap kali gue nonton film, setiap kali gue menonton sebuah series, bukannya gue mencari-cari kesalahan, enggak, gue tuh setiap kali pengen nonton ya gue pengen di entertain aja udah. Tapi kalau memang ada scene yang mengganjal, langsung terekam di otak gue masalahnya, makanya gue langsung sampai nih di review lantur. Nah, pertama misal dari opening scene aja deh ya, lu bayangkan nih opening series Tira ya, yang gue tadi bilang tuh, si Tira ini bapaknya jatuh pak dari genteng gitu karena dia lagi mau nyelamatin burung tuh kan, terus habis itu bapaknya naik, jangan naik, habis itu bapaknya kayak tergelincir gitu jatuh dari atas. Nah, itu adegannya cringe banget nih, mohon maaf ya, cringe parah men. Jadi kayak kenapa harus dibikin slow motion ketika si Tira masih ketemu gitu loh. Lu bayangkan kan, maksudnya abis itu suaranya itu di delay. Ini yang aneh, kenapa harus di delay? Mau nambah dramatis malah jadinya sinetronable yang berkali-kali gue bilang. Terbentur nih. Jadi si Tira itu kalau lu perhatian dengan slow motion dia kayak tapi suaranya tuh kayak echo gitu, delay. Mau lu tau kan, jadi kesannya dramatis tapi ala-ala cheap, ala-ala murahan. Apalagi lu dikasih lihat Pak Matius Mucus nih sebagai bapaknya nih yang dia jatuh gini. Wah itu editingnya kerasa banget ya. Mohon maaf, itu pertama tuh makanya itu scene pertama dari series itu harusnya nge-set moment. Jadi kita bisa dapat vibes ini untuk keseluruhannya, tapi malah dari awal aja udah cringe gue. Ini mohon maaf, jadi kayak gue agak gimana gitu. Oke, gue coba lihat berkembang lagi ya. Kayak episode berikutnya sebenarnya ada peningkatan ya dari segi episode 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya ada grafik yang naik gitu. Di episode 5 ini ada salah satu ya di sini capres gitu ya, Pak Gun diperankan Mas Marcel Siahaan, penyanyi ya. Gue suka banget ya kalau bikin musik. Cuman dia di sini sebagai Pak Gun gitu. Lu bayangin lagi naik Alphard bos, ya. Ada supir gitu, lagi naik Alphard terus tiba-tiba dibegal kan, ya. Siang-siang kan. Dibegal gitu, naik orang motor rame-rame gitu ya, bawa golok gitu ya. Terus yang kayak bikin gua nggak habis pikir gitu ya, supirnya keluar. What the hell man? Itu logikanya gua nggak ngerti ya. Kayak lu mau alasan apapun itu, gua buatnya nggak masuk nggak kayak gitu. Kenapa bisa orang bawa golok terus habis itu si Pak Gunnya juga bilang gitu kayak, hati-hati, itu bawa senjata loh. Ya lu bisa lihat sendiri, terus lu ngapain turun dari Alphard? Ya at least lu diem aja kan. Oke lah, gue masih bisa terima kalau misalnya lu nggak mau nabrak orangnya. Kan dia motornya ditaruh di depan. Kalau gue sih jadi supir, gue tabrak sih. Bodo amat, orang gue pakai Alphard bos, gitu ya. Bodo amat gitu. Ntar kan bisa kita hukum juga, maksudnya at least gitu loh. Nah cuma di sini meskipun dia nggak tabrak pun dia berhenti, tapi dia keluar. Abis itu Pak Gunnya juga keluar. Itu menurut gua logik-logik kayak gini yang menurut gua masih belum dapet nih. Terus di episode 5 gua juga temukan kayak misalnya pas si Tira ini, kalau kalian inget dia ini kayak kebakar badannya. Ya meskipun dia udah punya healing factor ya, dia udah punya salah satu naga yang memang kekuatannya bisa healing gitu ya. Cuma ya gua dapet sebenarnya suspense tuh gua kerasa loh. Gua deg-degan loh ketika kamera itu di shot ke arah gel yang diganti. Ya, jadi gelnya itu kan dibuat anti api itu kan. Nah ketika
kita di shoot ke arah gel, artinya kita bisa interpretasi artinya gelnya ini yang bakal diganti sama musuhnya. Iya kan? Logiknya begitu. Dan memang bener, gelnya diganti. Jadi bukan anti api. Jadi artinya apa? Jadi ketika dia jadi Stun Woman pakai gelnya bukan anti api, dia kebakar gitu. Nah, itu ada orang tua di situ. Ini yang gua nggak habis pikir nih. Ketika dia kebakar kayak begitu, orang tuanya cuman kayak kaget, tapi nggak ada histeris-histerisnya. Gitu loh. Lu bayangin anak lu kebakar, harusnya lu teriak-teriak. Lu mau orang tua sekalem apapun pasti teriak gitu. Kalau anak lu kebakar. Terus yang lebih aneh lagi, lu harusnya ngelihat, kan dikasih lihat tuh si Tira itu mukanya bener kebakar, men. Bener-bener api, bener kayak gosong, bener-bener kayak ayam bakar yang lu makan di taliwang gitu. Mukanya udah, gue kalau misalnya lihat anak itu, gue udah bisa pingsan, men. Udah pingsan, teriak-teriak, nangis gue ngelihat anak gue kayak begitu. Tapi ini nggak ada adegan histeris-histeris begitu loh. Terus abis itu ketika memang si Tira ini kan healing factor kan, mukanya biasa. Terus ketemu mama bapaknya lagi, mama bapaknya, kamu nggak apa-apa. Bos, logikanya di mana? Gue kalau misalnya anak, kok kamu bisa mukanya kena gitu loh? Kan logikanya begitu. Padahal serius gue udah deg-degan loh. No, please jangan dibakar, ada adegan bakar. Gue udah begitu loh, gue udah deg-degan. Suspense-nya bagus. Atau di episode 7 lagi-lagi nih ada seorang ini villain utamanya nih ya, bisa gue bilang itu si Haikal. Dia dimasukin penjara dan dia cara lolos dari penjaranya bagaimana? Lu bayangkan, pura-pura sakit. Anjing banget sumpah ya. Kayak nggak ada cara yang lebih kreatif lagi gitu, pura-pura sakit. Habis itu si kepala sipirnya buka penjaranya. Kamu kenapa? Anjing ya lu, aduh tolol banget. Itu logika kayak gitu gue belum menemukan gitu di Indonesia, kenapa bisa nggak masuk nih logikanya. Dan fase, nah ini kita coba masuk ke fasenya ya. Dari tadi kan gue udah bilang tuh, scene-scene yang menurut gue secara logika gitu nggak bisa mengkorelasikan, pengen dibuat keren seolah-olah ala luar, tapi dengan kemasyarakatan kita jadi nggak masuk nih apa yang seharusnya terjadi, realitanya seperti apa, jadi terlalu ngadi-ngadi gitu seriesnya. Nah untuk masalah fase, yang paling parah itu menurut gue di episode 6. Lu harus mau nggak mau setuju sama gue yakin semua reviewer juga bakal setuju sama episode 6 adalah salah satu episode yang paling parah. Gue yakin lah, gue nggak perlu nonton review orang lain. Gue jarang nonton review orang lain ya, tapi gue yakin semua orang pasti bilang sama, karena bener-bener kacau. Episode 6 itu fasenya bisa lu tiba-tiba adegan emosional, tapi abis itu tiba-tiba jadi tegang. Terus sempat-sempatnya si Haikal dikasih adegan mau nge-kiss pacarnya, yang menurut gue cringe banget, di siang bolong, di jalanan. Kayak itu bukan Indonesia banget gitu loh. Ya bahkan di awal episode 6 kalau gue nggak salah inget ya, di openingnya aja itu gue kayak, setelah gue liat opening scene episode 6 ya, gue kayak, lah ini episode yang kelewat nih. Gitu loh, gue lihat lagi episode 5. Oh bener kok gue nonton gitu loh. Kan gue soalnya per minggu ya gue nonton ya. Nah ternyata emang gak jelas nih episode 6 itu awalannya kayak time jump gitu, semacam ada yang ke-skip gitu. Ini gue nggak paham. Ditambah lagi apa? Dikasih plot twist, bos. Dimana ya kalian tahu sih ini si Haikal nih ya, ternyata dia adalah anaknya England gitu. Itu menurut gue plot twist yang kayak mau dibikin mind blowing. Lagi Indonesia sering ya, mau dibikin mind blowing tapi nggak efeknya, nggak dapet impactnya, nggak dapet ya. Nggak tahu ya kalau orang merasa tetap kaget. Wah ya terserah sih. Tapi kalau buat gua sendiri sih, sama kalau gua ngobrol-ngobrol sama ngelantur korps yang lain, sama sih sama gua pendapatnya, plot twistnya kayak terlalu ngadi-ngadi. Dan salah satu yang paling banget gua merasakan kayak fasenya tuh kacau balau dan merusak suasana gua, itu adalah ketika si Pak Gun ini tembak secara tiba-tiba. Lu bayangkan, lagi kalau nggak salah itu lagi premier ya, kalau nggak salah ya, lagi acara premier, tapi tiba-tiba si Pak Gun itu ditembak, dan itu gua kaget terus. Itu gua nggak nyangka sama sekali, gua kayak kena wah anjir. Gua kayak dapat tuh ya, gue dapat tuh dramatisnya ketika ditembak di slow mo begitu, itu dapat. Tapi kenapa ya lagi momen dramatis, belum klimaks gitu ya, belum selesai nih suspense-nya itu ya, ketika ditembak udah diganti ke scene tiba-tiba si Angkasa Prabaswara lagi ngefoto orang yang nembak si Pagun ini, ternyata si Haikal yang memang dia suruh nembak tuh ya gitu ya. Jadi dijebak lah istilahnya. Nah kenapa harus dikasih scene itu? Itu lu bayangkan ya, kalau misalnya scene itu hilang, diganti memang udahlah, lu kita selesaiin dulu di dramatisnya gimana, terkejutnya si Mbak Widya gimana, si Suci gimana, terkejutnya pas si Pak Agun nih ketembak gitu, paniknya gimana, masyarakat di situ gimana paniknya, ada orang yang kena tembak. Harus kan itu yang dimaksimalkan dulu sampai klimaks, barulah kita dikasih tau mungkin di akhir kayak, oh ternyata nih si Angkasa udah ada foto nih pelakunya si ini. Itu kan itu namanya fase tuh. Tapi enggak, lu baru suspense tiba-tiba dialihin ke foto, yang menurut gua itu ganggu banget momennya. Nah itu beberapa yang menurut gue fasenya agak kacau dari series ini, yang menurut gue juga bikin logikanya jadi nggak masuk, fasenya nggak masuk. Nah sekarang gue pengen ngomongin, tapi sebenarnya dari episode 1 sampai ke 2, 3, 4 tuh sebenarnya grafiknya naik nih, apalagi dari segi action. Nah kita ngomongin segi fighting ya. Di episode 5 itu openingnya ya, seinget gue itu keren banget. Itu actionnya gue langsung kayak flashback ke The Raid, zaman-zaman The Raid gitu. Dimana gore itu ditampilkan gitu ya, ada tangan gue inget ke tangan, oh itu yang gue pengen gitu. Jadi actionnya berasa, dan memang sepanjang gue nonton series Tira ini rata-rata ya secara fighting oke kok, nice, koreografinya bagus banget. Apalagi kalau lu udah mencapai nanti episode 8. Kalian tahu sendiri lah episode 8 ketika final boss lah istilahnya si Haikal nih ya. Jadi si Suci vs Haikal tuh berantem berdua. Oke lah, gue
actionnya dengan si Tira tangan kosong, nggak salah si Haikal pakai pisau kan satu kan. Keren cara ininya, pergerakan pisaunya itu gua suka banget. Tapi ya untuk Chelsea Islan nih, kita masuk ke pembagian aktris-aktrisnya nih. Chelsea Islan kita tahu sendiri dia memang secara fighting itu masih kaku, lalu bisa lihat lah di situ. Apalagi yang paling parah tuh ketika dia lagi audisi jadi stunt woman, ya kan? Terus dikasih lihat tuh sama lawan-lawannya gimana cara gerakan choreo fightingnya tuh sebagus apa. Nah, ini yang buat gua agak ngakak sebenarnya nih. Itu kan ada yang cupu lah, dikasih lihat yang bener-bener cupu banget, yang kayak mukulnya kayak gitu loh. Ya, yang nggak apa-apa lah sebenarnya. Tapi kan ada yang jago juga, ya kan? Dikasih lihat juga ada yang, fighting. Dan gue yakin memang yang jago-jago itu pasti yang memang udah jago lah dalam bidang fighting. Makanya dia dipilih tuh, masuk di sini jadi salah satu aktris figuran lah buat meranin saingan-saingannya stunt woman-nya si Suci. Nah, balik lagi ketika kita masuk ke karakter utama, dikasih spotlight dong. Iya kan? Dikasih spotlight, kameranya langsung berubah, ya, musiknya langsung berubah, lebih tegang, menampilkan sosok Suci yang lebih jauh lebih jago daripada yang lain. Oke, make sense, ya kan? Dikasih spotlight. Tapi mau dikasih spotlight segila apapun, dengan pergerakan kamera sekeren apapun, dengan musik sekeren apapun, kalau Mbak Chelsea Islan ini memang fightingnya masih kerasa kaku, kerasa banget jadinya. Lu lihat deh, mau dibikin sekeren apapun si Suci ini seolah-olah gitu buat penonton, tapi kalau buat gua, apalagi gua atlet wushu yang ngerti masalah fighting, yang ngerti masalah martial arts, cara pukul gimana, cara nangkis gimana, itu aduh Mbak Chelsea, mohon maaf ya, nggak, coba lu lihat pukulannya kayak tenaganya nggak ngalir, abis itu kuda-kudanya aneh gitu, nggak, abis itu dia kayak aduh, bener-bener amatiran banget nih, mohon maaf ya. Memang mungkin ya ini adalah challenge ya untuk Chelsea Islan. Gue tahu nggak semudah itulah untuk seorang Chelsea Islan bisa belajar fighting. Tapi ya itu kan challenge-nya, lu mau jadi karakter utama ya harus begitu. Untuk masalah impact pukulan, segala tangkisan cukup real sih. Tapi memang terutama nih gue ada satu catatan di episode 5, mohon maaf ya, si Ben itu kan lagi ditangkap ya kalau nggak salah ya, dipukul-pukul. Itu pukulannya kerasa banget ditahan, Pak. Lu kalau misalnya lihat Hollywood ya, itu kan semua pukulan, pernah nggak sih Mel? Lu lihat film luar, pukulan itu kayak ditahan, pernah nggak? Hampir nggak pernah kan? Kayak semuanya bener-bener real pukul kan? Nah ini bener-bener kayak wow gitu loh, kerasa. Abis itu yang parahnya lagi, kan harusnya dipukul-pukul kan bonyok kan harusnya kan. Nah ini bukan bonyok, ini kayak lu dioles-olesin darah men. Bener-bener kayak cuma tetes-tetes darah. Ya beberapa momen kerasa bonyok ya, tapi yang di momen yang khusus di episode 5 itu bener-bener cuma percikan darah banget, kerasa sekali. Nah waktunya kita masuk ke arah acting nih. Kita bahas acting-actingnya. Sebagai karakter utama udah pasti kita harus bahas duluan nih, Chelsea Islan. Dari dulu gue udah selalu bilang, gue salah satu ya lumayan suka lah sama Chelsea Islan. Pasti pertama karena cantiknya, dan kedua memang actingnya juga sebenarnya oke lah. Dan gue paling impress sama Chelsea Islan ini memang pertama kali dia, waktu itu gue lihat dia di film Meridiana Mimpi Sejuta Dolar tuh kalau nggak salah judulnya ya. Dan itu memang gue tonton pertama kali pas lagi di sekolah. Itu luar biasa perjuangan seorang Meridiana nih ya, diperankan oleh Chelsea Islan, kerasa dari titik nol ya, titik nol dia udah puncak naik turun lagi titik nol, itu kerasa banget dan actingnya memang keren. Terus di film Rudy Habibie dia dengan ya sebenarnya masih mirip-mirip aja ya, dengan penggunaan bahasa Belanda aja sih bedanya. Dan memang yang paling bener-bener nyantol di otak gue adalah ketika dia main sebagai bintang di serial Tetangga Masa Gitu ya, seri sitkom yang menurut gue masterpiece sekali. Gue paling suka dia memang sebagai bintang, paling ikonik lah ya. Tapi dari semua film-film itu termasuk Headshot juga ya, dia di situ pernah main di Headshot juga ya, action, cuman memang dia lebih nggak terlalu banyak berantem di situ. Nah dia itu actingnya kayak mulai apa ya, menjurut ke satu sisi aja gitu. Bahkan ketika dia jadi Suci, beberapa kali gue ngerasa dia bagus banget actingnya. Paling penting gue harus highlight ketika dia memang ketakutan ketinggian ya. Itu kerasa banget. Akrofobia tuh ya kan, ketakut ketinggian. Nah itu bener-bener kerasa dia gemeternya. Ya kan pas lagi mau naik, mau latihan Sun Woman gitu kan. Sampai keringet dingin, sampai minum, gemeter. Itu bagus, itu keren. Bener-bener gue percaya ya si Suci ini bener-bener takut ketinggian. Kerasa. Cuma masalahnya beberapa adegan juga terasa actingnya si Chelsea Islan begini dari dulu gitu, kayak pasti ada yang ekspresinya begitu, pasti ada cara ngomongnya begini lagi, penadaannya begini lagi. Nah tapi yang bikin gue impress sebenarnya lebih ke Haikalnya nih sebagai main antagonisnya ya. Di awal kan kita lihat Angkasa Prabaswara ya sebagai villainnya, cuman akhirnya dia mati, si Haikal ini yang benar-benar jadi final fight-nya itu. Nah actingnya dia menurut gue cukup natural ya, nggak terkesan dilebih-lebihkan, didramatis ya. Dia lebih terkesan kayak anak muda yang memang ya orang jahat kayaknya kalau di Indonesia bakalan kayak begini nih modal-modalannya. Tapi dari semua aktor dan aktris ya, yang ada di series Sira ini, yang paling gua harus berikan tepuk tangan itu adalah Matias Mucus nih. Pak Matias Mucus sebagai bapaknya Suci. Nah, Matias Mucus kita tahu lagi bapak dari semua anak-anak di film Indonesia ya. Dia itu pernah jadi bapaknya Sherina, ya kan? Dia pernah jadi bapaknya Ancika.
Dan sekali ini dia jadi bapaknya Suci. Memang kayaknya emang aktingnya dia sebagai seorang yang kebapaan kerasa sih. Cara dia care sama anaknya gimana. Dan memang paling gue impress itu di episode 6. Seancur-ancur episode 6, sesampah-sampahnya kacau fasenya tiba-tiba plot twist gak jelas. Ya penggunaan fasenya kacau walau awal-awal time jump gitu. Tapi at least ada momen-momen dramatis kayak gini yang gue impress banget. Ketika dia benar-benar ngomong dari hati ke hati sama anaknya. Dia kan dari kursi roda nih karena dulu jatuh itu kan. Terus si Suci berlutut, nangis gitu. Pak ini terus dikasih semacam wejangan sama itu hubungan bapak sama anak yang luar biasa chemistry-nya itu keren parah sih. Bapak Matias Mucus keren banget aktingnya. Mbak Karina Suwandi juga nggak kalah bagus ya sebagai Mbak Widya yang menurut gua dari semua karakter yang ada di series Tira ini menurut gua salah satu yang pendalaman karakternya paling berasa itu justru Mbak Widya. Yang awalnya gue kira ya ini paling karakter apa, paling buat plot twist buat apa. Ternyata dia kompleksitinya dapet loh ya. Sampai di akhir dia yang harus berkorban. Dia yang justru kayak semacam hero-nya dia nih. Ya Mbak Widya keren sekali. Dan Mbak Karina Suwandi dengan cara-cara ngomong dia ala-ala kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Kayak orang jaksel ya. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Bagus. Natural sekali. Gue percaya untuk Bisma Mulia dan untuk Agnes ya teman-temannya si Suci ya cukup oke lah. Ya gue nggak bisa bilang terlalu bagus, jelek juga enggak ya. Ya oke lah, nice lah. Dan yang paling penting figuran. Ini kan udah berkali-kali ya gue kritik tuh dari film-film Bumi Langit sebelumnya karena figuran itu entah somehow tuh kayak nggak dilatih acting sama sekali, bener cringe banget ya. Yang paling parah itu kan yang gue temukan di Triasi itu yang ada bapak-bapak di lorong tuh yang ada anak terus mau kasih uang ke Jatmiko ke si Reza Hadian terus habis itu ada jangan uang haram itu gue cringe sekali ya. Ya itulah figuran-figuran seperti itu yang buat gue kayak aduh jadi nggak believable sama sekali gitu ya. Mungkin yang dari gara-gara karakter utamanya kita believe tapi gara-gara figuran jadi menurunkan sistem beliefnya kita. Nah untuk di sini beberapa ibu-ibu yang kehilangan anaknya itu diperlihatkan emosi dapat, nangisnya dapat, depresinya kerasa. Lumayan ada peningkatan lah ya, tapi memang tetap aja ada beberapa figuran yang sangat-sangat kerasa bohongan sekali. Terakhir, kita ngomongin visual effect ya kan. Kalau ngomongin superhero masa nggak ngomongin visual effect. Dan kali ini gue harus acungin jempol ya untuk series Tira keren banget. Gua untuk yang visual effect kali ini ya gua nggak mau terlalu banyak ngomong masalah, nggak mau terlalu banyak komplain karena gua tahu budgetnya seberapa gitu ya. Dengan budget yang segini, dengan Indonesia bikin series loh. Series itu kan selalu masih ya nggak mungkin dibuat selebih gila daripada film gitu ya. Nah tapi di sini untuk asap-asap naganya seperti apa gitu ya, smoke-nya gitu ya itu lumayan. Beberapa terlihat sangat-sangat rendernya kerasa, tapi lebih banyak gua temukan cukup keren, cukup impresif gitu ya. Lu bisa lihat dari trailer. Sebenarnya dari trailer kan kita pas reaction kan itu yang salah satu menjadi daya tarik gua untuk series Tira. Keren juga ya sebuah series Indonesia bisa bikin visual effect sekeren ini. Untuk musik dan sound effect juga nggak kalah keren sih sebenarnya jujur ya. Apalagi memang opening theme songnya nih ya si Tira dengan gaya-gaya kalem kan sekarang ala-ala kan series kan kayak mulai-mulai kalem-kalem banyak kan kalem ya. The Last of Us kalem kalem gitu ya. Itu mungkin ngeset apa ya emosi kita dulu sebelum nonton. Itu bagus. Gue suka musiknya di sini. Bahkan sampai musik itu dipakai lagi di final episode-nya. Itu yang bikin gue agak merinding sedikit ya. Ditambah lagi memang adegan momennya Mbak Widya dengan mengorbankan itu cukup emosional ya. Karena memang duo combo ini antara Chelsea Islan sama Karina Suwandi itu keren sekali. Chemistry-nya gue suka banget. Dan episode 8 memang udah dibilang kan. Siapa yang bilang gue lupa tuh, tapi budgetnya difokusin di episode 8 memang paling gede budgetnya. Memang kerasa. Yang terakhir dia terbang kan, abis itu teman-teman udah kayak apa Goku ya, Goku lawan siapa? Vegeta ya. Si Suci lawan Haikal gitu, yang udah terbang di atas, udah saling-saling gini. Itu cukup keren dengan slow motion meskipun ada beberapa adegan yang kayak misalnya si Chelsea Islan posenya kayak kaku banget gitu pas terbang gini. Itu sedikit ya kritikan gua. Tapi visual effect nice ya. Apalagi shotnya, gue suka banget shotnya. Lu bayangin malam dengan ada obor, jadi sedikit key light di obor sama di belakang ada kereta yang lagi jalan. Itu cakep. Balik lagi sinematografi Indonesia nggak pernah salah lah. Cuma ya yang gue jadi masalah adalah dengan fighting yang di awal keren yang balik tadi gue bilang kan tangan kosong vs pisau gitu kan. Terus terakhir dengan poweran udah mau pukul-pukulan gitu kan. Tapi kenapa momen endingnya itu menurut gue dirusak dengan kekalahan Haikal yang cuma gara-gara pisau. Yang tiba-tiba ada si Ben gitu kan, terus si Ben ngambil pisaunya si Haikal dilempar Suci gitu kan. Abis itu dilempar Suci, abis itu si Suci kayak salto kayak Tsubasa gini kan, salto gini, wah gini kan. Abis itu pisaunya kayak ditendang, nyabet lehernya si Haikal. Itu buat gue kayak ini lu mau bikin realistis atau gimana sih? Kayak kalau misalnya superhero di luar negeri nggak gini juga deh. Maksudnya pisau susah banget gak sih? Pisau lu cara lu lempar, terus timing supaya lu ngelempar itu kan kayak imajinasi animasi sekali. Itu anime sekali kalau buat gua begitu loh. Ya tapi bukan itunya yang jadi masalah. Lebih ke kenapa penyelesaiannya pisau? Kenapa nggak powernya gitu loh kan? Yang di highlight gitu ya sayangnya.
Itu buat gua ya. Jadi dramatik momen yang dibangun di episode 8, gua cukup impress loh ya. Ya episode 6, 7 sampah banget, mohon maaf sampah banget episode 6, 7 ya. Tapi episode 8, nice gitu ya. Gua impress tapi ya memang kurang greget gitu ya. Itu aja sih untuk review gue mengenai series Tira ya. Semoga kalian tidak tersakiti hati sama gue, karena saya salam pecinta Bumi Langit juga ya. Saya punya kok komiknya banyak. Gue bener-bener pengen banget Bumi Langit itu dinikmati sama semua masyarakat luas, termasuk di kameramen gue yang nggak mungkin dia mau nonton Bumi Langit nih. Ya, gue udah bilang nonton lah gitu loh. Ya, memang nih orang-orang seperti ini yang memang sudah tergila-gila sama luar negeri nggak bakal percaya sama lokal gitu. Gue tahu, dan gue takutnya juga gara-gara gue dikritik kayak gini banyak yang nggak mau. Cuman gue pengen buka lah pemikiran kita, jangan sampai lagi fanatik ya. Kalian mau sefanatik apa sama Bumi Langit, jangan sampai kayak jadi menutup mata nih sama kritikan-kritikannya gitu loh. Ya tadi gue bilang banyak banget ya yang tadi gue list yang bikin gue agak aneh ya secara logika, terutama plot ceritanya ya. Plot ceritanya mau dibikin kurang dengan politik, wah ya dimaksimalkan dengan mistis masa kuno. Cuman realitanya kurang masuk ya di mata gue. Oke, gue terakhir kasih file score untuk series Tira, yaitu adalah 6/10 alias kurang. Ya 6 itu kan perbatasan ya antara sampah sama kurang sebenarnya tuh. Itu perbatasan sekali, cuman saya lebih memilih kurang karena Indonesia. Maksud gue, bukannya gue pengen ngejilat, gue kritik banyak dari tadi kan, ya kalian tahu sendiri lah, dari tadi gue bener udah pedes kan. Cuma maksud gue gini, Indonesia bisa bikin kayak gini, itu harus diapresiasi. Makanya ya 6 lah ya. 6 buat gue sih udah solid 6 sih kalau buat gue. Masih banyak banget yang perlu dibetulin ya, apalagi kalau mau Bumi Langit dicintai sama masyarakatnya sendiri ya perlu. Dan kalau misalnya kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur, ya jangan lupa lah. Ini kalau kalian suka Bumi Langit karena local pride, ini juga local pride dong. Ini kan gue yang gambar sendiri nih pakai tangan gue nih, sketch saya dari gue, otak dari gue, ide dari gue. Ya semuanya bisa dibeli lewat link yang gue taruh di bawah nih, baju-baju lainnya juga. Grup WhatsApp, join aja ya, komunitas Ngelantur Corp sampai 900 yang lain ya. Kita ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Dan kalau kalian pengen join membership community, join ya. Ada 2 level di critical thinking, 30.000 cuman 1.000 per hari. Lu dapat edukasi tambahan dari Ngelantur, dapat live tambahan. Dan yang di level atasnya Ngelantur Thinking dapat video tambahan lagi. Dan masih banyak benefit lainnya, kalian bisa baca sendiri. Oke, gitu aja. Gua berharap please nonton series ini. Please nonton series ini. Meskipun gue udah kritik separah-parahnya, kita dukung industri perfilman kita. Dan gue yakin ini adalah salah satu start awal dimana kapan lagi Indonesia bikin serial superhero. Kan nggak pernah kebayangkan lu serial superhero. Ya, tonton aja di Disney Plus ya. Bye-bye semuanya.